tentang keanekaragaman hayati laut. Nah, ini adalah ekosistem pesisir yang secara permanen atau berkala yang tergenang dengan air, yaitu ada yang pertama hutan mangrove, yang kedua estuari, yang ketiga pantai, dan yang keempat pulau-pulau yang kecil. 3 poin penting dari hutan mangrove. Yang pertama ada karakteristik, yang kedua parameter lingkungan utama, yang ketiga hutan mangrove di Indonesia. Karakteristik: tipe hutan tropika dan subtropika yang khas, tumbuh di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Banyak dijumpai di wilayah pesisir yang terlindung dari gempuran ombak dan daerah yang landau. Tumbuhan optimal di wilayah pesisir yang memiliki muara yang sungai besar dan delta yang aliran airnya banyak mengandung lumpur. Klasifikasi hutan mangrove berdasarkan bentuk hutan dan kaitannya dengan proses geologi serta hidrologi di Florida, USA. Pertama, hutan delta. Yang kedua, hutan tepi pantai atau French forest. Yang ketiga, hutan tepi sungai, riverine forest. Yang selanjutnya, hutan daratan atau basin forest. Selanjutnya, hammock forest. Yang terakhir, hutan semak atau scrub forest. Nah, ini adalah contoh gambar dari 6 tipe komunitas mangrove yang tadi. Klasifikasi hutan mangrove. Yang pertama, delta, terbentuk di muara sungai yang berkisaran pasang surut rendah. Selanjutnya, dataran lumpur, terletak di pinggiran pantai. Daratan pulau, berbentuk sebuah pulau kecil yang pada waktu surut rendah muncul di atas permukaan air. Yang terakhir ada dataran pantai. Habitat mangrove yang merupakan jalur sempit memanjang sejajar garis pantai. Nah, ini ada pola zonasi mangrove dan asosiasinya dengan hewan air lainnya. Ya, pembentukan zonasi dimulai dari arah laut menuju daratan, yang terdiri dari zona efisien dan soneritia yang berada paling depan dan langsung beradab dengan laut. Zona di belakangnya berturut-turut adalah tegakan Rhizoptera dan Bruguera. Daya adaptasi fisiologi dan morfologi mangrove yang khas. Berakaran yang pendek dan melebar luas, dengan akar menyangga atau tudung akar yang tumbuh dari batang dan dahan sehingga menjamin kokohnya batang. Berdaunan kuat dan mengandung banyak air, dan yang terakhir mempunyai banyak jaringan internal, menyimpan air dan konsentrasi garam yang tinggi. Parameter lingkungan utama. Yang pertama, suplai air tawar dan salinitas. Ketersediaan air tawar dan konsentrasi kadar garam mengendalikan efisiensi metabolis vegetasi hutan mangrove. Ketersediaan air tawar tergantung dari frekuensi dan volume air sistem sungai dan irigasi dari darat. B. Frekuensi dan volume air pertukaran pasang surut. C. Tingkat evaporasi ke atmosfer. Yang kedua, pasokan nutrien ditentukan oleh berbagai proses yang saling terkait, meliputi input dari ion-ion mineral organik, bahan organik, dan pendaur ulang nutrien secara internal melalui jaringan-jaringan makanan yang berbasis detritus. Konsentrasi relatif dan rasio optimal nutrien yang diperlukan ditentukan oleh A. Frekuensi, jumlah dan lamanya penggenangan oleh air asin dan air tawar. B. Dinamika yang kompleks dan sirkulasi internal detritus. Dan yang terakhir, stabilitas substrat,
diatur oleh gerakan angin, sirkulasi pasang surut, partikel tersuspensi, dan kecepatan aliran air tawar. Nah, ini ada 8 hutan mangrove di Indonesia. Yang pertama ada bakau, api-api, papeda, tanjang, nyirih, tenggar, buta-buta, dan nipah. Karakteristik estuari. Estuari merupakan suatu perairan semi tertutup yang berada di bagian hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut, sehingga memungkinkan terjadinya percampuran antara air tawar dan air laut. Didominasi substrat berlumpur yang berasal dari endapan yang dibawa air tawar maupun air laut. Berdasarkan aliran air dan pencampurannya, estuari dikelompokkan menjadi 4 tipe. Yang pertama, tipe A, memiliki kisaran pasang surut yang kecil namun memiliki aliran air tawar yang besar. Lapisan air laut di bawah lapisan air sungai, sehingga percampuran secara vertikal keduanya relatif kecil. Tipe B, memiliki kisaran pasang surut yang lebih besar sehingga gerakan massa air laut melebihi gerakan air tawar yang masuk melalui badan sungai. Percampuran kedua lapisan tersebut disebabkan gaya Coriolis, sehingga air tawar yang mengalir keluar estuari dibelokkan ke kanan di belahan bumi utara dan ke kiri di bumi selatan. Tipe C, aliran air tawar berkurang namun sebaliknya massa air laut menjadi dominan. Akibatnya, massa air tawar akan mengalir di kanan estuari sehingga lebar estuari semakin besar dan menghasilkan batas air tawar dan laut secara vertikal. Tipe D, memiliki aliran pasang surut yang besar sehingga air tawar dan air laut bercampur secara sempurna. Biasanya tipe ini dangkal dan memungkinkan proses pengadukan berlangsung intensif sehingga kondisi salinitas homogen. Parameter lingkungan utama. Sirkulasi air tergantung pada kisaran pasang surut, percampuran vertikal di antara air tawar dan air laut serta topografi dasar. Partikel tersuspensi, khususnya terkandung dalam aliran sungai, akan masuk dan terakumulasi di estuari. Karena kondisi pada saat tertentu cenderung stagnan, maka partikel sedimen akan mengalami pengendapan sehingga lapisan dasar bertambah tebal dan terjadinya pendangkalan yang menyebabkan perubahan morfologi dasar. Bahan polutan masuk melalui badan sungai atau aktivitas langsung di estuari dan perairan pantai di sekitarnya. Kandungan polutan yang tinggi menyebabkan kematian dan menurunnya tingkat produktivitas, misalnya polutan minyak, pestisida, dan bahan organik lainnya. Estuari di Indonesia. Ekosistem estuari terbentuk di bagian hilir daerah aliran sungai atau DAS akibat pengaruh curah hujan yang tinggi dan luasnya daratan yang landai di daerah pesisir seperti di Samudra, Kalimantan, Jawa, dan Papua. Perikanan pantai di dekat estuari dapat menopang pendapatan keluarga. Estuari Cimanuk yang berada di Jawa Barat merupakan tempat reproduksi bagi ikan belanak. Karakteristik pantai. Pantai memiliki ciri-ciri: A. Sistem perakaran yang menancap dalam. B. Mempunyai toleransi tinggi terhadap akar garam, hembusan angin dan suhu tanah yang tinggi. C. Menghasilkan buah yang dapat terapung. Ada 3 zonasi di mana organisme hadir dalam jumlah besar. Pertama, zona bagian atas dihuni oleh kepiting, amfipoda, dan krustasea. Yang kedua, zona pertengahan dihuni oleh moluska dan beberapa spesies isopoda. Yang ketiga, zona yang lebih rendah dihuni oleh spesies keong, kepiting, dan bulu babi. Pantai terjal berbatu terdapat di kawasan tektonis aktif yang tidak pernah stabil karena proses geologi. Contohnya pantai barat Sumatera,
pantai selatan Jawa, pantai selatan Pulau Lombok, Pulau Flores, Pulau Rote, bagian timur Pulau Seram Utara, dan utara Papua. Pantai landai dan datar ditemui di kawasan yang sudah stabil sejak lama karena tidak terjadi pergerakan tanah secara vertikal. Kebanyakan ditumbuhi mangrove yang padat dan hutan lahan yang basah. Pantai dengan bukit pasir terbentuk akibat transportasi sedimen klasik secara horizontal. Buktinya, pasir dapat mengalami pengerasan apabila puncaknya kering dipengaruhi oleh butiran air laut, contohnya pantai bagian barat Sumatera, selatan Jawa, Parangtritis dan Kulon Progo, dan utara Madura. Pantai lurus di dalam pantai yang landau ditutupi oleh sedimen lumpur hingga pasir yang kasar yang merupakan fase awal perkembangan pantai yang bercelah, dan bukit pasir apabila terjadi perubahan suplai sedimen dan cuaca, contohnya pantai barat Sumatera, selatan Jawa, dan Bali sampai Flores. Pantai berbatu dicirikan adanya berbentuk batu cadas, organisme yang hidup di permukaan. Beberapa organisme bentik yang dijumpai oceane, laut, siput, remis, teritip, bintang laut, spong, dan berbagai jenis rumput lain. Pantai yang berbentuk karena adanya erosi sedimen yang terangkut oleh arus dan aliran sungai akan mengendap di pantai, dapat mengalami perubahan dari musim ke musim, baik alamiah maupun akibat kegiatan manusia. Karakteristik pulau kecil. Pulau kecil adalah pulau yang memiliki luas daratan lebih dari 1000 km sampai dengan 1000 hektar dan berpenduduk lebih kecil dari 1000 jiwa. Beberapa karakteristik yang umum dijumpai di pulau-pulau kecil yaitu pulau-pulau kecil memiliki daerah resapan yang sempit sehingga sumber air tanah yang tersedia sangat rendah terhadap pengaruh intrusi air laut, terkontaminasi akibat nitrikasi dan kekeringan. Pulau-pulau kecil memiliki daerah pesisir yang sangat terbuka sehingga lingkungan sangat mudah dipengaruhi oleh aksi gelombang yang berasal dari badai siklon dan tsunami. Spesies organisme yang hidup di pulau-pulau kecil umumnya bersifat endemik dan perkembangan lambat sehingga mudah tersaingi oleh organisme tertentu yang didatangkan dari luar pulau. Pulau-pulau kecil memiliki sumber daya alam terestrial yang sangat terbatas, baik yang berkaitan dengan sumber daya alam mineral, air tawar, maupun kehutanan dan pertanian. Parameter lingkungan utama. Ketersediaan sumber air tawar berperan dalam menyuplai nutrien yang berasal dari daerah daratan ke perairan pantai pulau-pulau kecil tersebut. Mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk, menunjang pengembangan potensi kewirausahaan di wilayah tersebut. Kerentanan terhadap pengaruh yang bersifat eksternal. Pulau kecil tidak memiliki vegetasi pantai yang luas sehingga daerah pantainya sangat rentan terhadap pengaruh gelombang dan arus laut. Apabila vegetasi yang melindungi pantai hilang, maka akan terjadi intrusi air laut. Pulau kecil di Indonesia. Jumlah gugusan pulau kecil di Indonesia ada 116 gugus pulau. 50 buah gugusannya berasal dari Indonesia bagian barat, sedangkan sisanya terdapat di perairan Indonesia bagian timur.